Saat malam menjatuhkan jubahnya di hutan tropis Amerika Selatan, seekor makhluk mulai bergerak, perlahan, tenang, namun penuh ancaman. Ia bukan pemburu tercepat. Ia bukan pemangsa paling buas. Tapi bagi yang mengenalnya, dialah penguasa tanah. Inilah tarantula. Makhluk misterius yang selama berabad-abad ditakuti, disalahpahami, dan bahkan disembah dalam mitos. Tarantula adalah bagian dari keluarga Theraphosidae, salah satu keluarga laba-laba terbesar di dunia. Terdapat lebih dari 1.000 spesies yang tersebar di seluruh penjuru bumi. Dari gurun kering di Arizona, hutan hujan Amazon, hingga savana Afrika. Dengan panjang tubuh bisa mencapai 12 cm dan bentangan kaki hingga 30 cm. Tarantula bukan hanya besar, tapi juga cantik. Warna tubuhnya bisa coklat tanah, merah darah, ungu metalik, bahkan biru neon. Seperti spesies Poecilotheria metallica. Meski tubuhnya besar dan menakutkan, tarantula bukan pemburu brutal. Ia tak membuat jaring besar seperti laba-laba rumah. Ia menunggu, bersabar, hingga mangsa mendekat. Lalu, dalam sekejap, ia menerkam. Taring panjangnya menyuntikkan racun neurotoksik yang langsung melumpuhkan mangsa. Bukan untuk membunuh cepat, tapi untuk melarutkan isi tubuh mangsanya menjadi sup protein yang bisa diisap perlahan. Inilah cara tarantula makan, dengan keheningan, kelicikan, dan kesabaran. Tarantula telah lama menghuni alam bawah sadar manusia. Dalam budaya Italia abad pertengahan, tarantula dianggap menyebabkan kegilaan menari, dikenal sebagai tarantisme. Di Meksiko, suku tertentu mempercayainya sebagai pelindung spiritual. Namun di era modern, tarantula menjadi simbol ketakutan. Film horor, cerita rakyat, bahkan iklan memanfaatkan wajahnya yang menyeramkan. Padahal, tarantula tak berbahaya bagi manusia. Gigitannya dalam kebanyakan kasus hanya sekuat sengatan lebah. Saat merasa terancam, tarantula tak selalu menggigit. Beberapa spesies punya pertahanan unik, bulu urticating. Mereka akan menggosokkan kakinya ke perut dan menyebarkan ribuan bulu halus ke udara. Bulu ini bisa menyebabkan gatal parah, iritasi mata, bahkan kesulitan bernapas pada predator atau manusia yang tak hati-hati. Saat musim kawin tiba, tarantula jantan yang telah berusia dewasa meninggalkan sarangnya menempuh perjalanan panjang hanya untuk satu tujuan: menemukan betina. Namun cinta tak selalu indah. Setelah kopulasi, sang betina bisa membunuh dan memakan sang jantan. Sebuah pengorbanan hidup demi generasi berikutnya. Telurnya disimpan dalam kantung sutra dan bisa berisi hingga 1.000 anak laba-laba. Begitu menetas, mereka menyebar ke segala arah, membawa gen misterius sang ibu ke tempat-tempat baru. Meski tampak mengerikan, tarantula adalah makhluk yang rapuh. Eksoskeleton atau cangkang luarnya sangat sensitif terhadap benturan. Jatuh dari meja saja
bisa mematikan. Ia tak punya tulang, tak punya otot besar, hanya cairan hemolimfa dan tekanan hidraulik yang menggerakkan tubuhnya. Dalam dunia yang gemar menilai dari tampilan, tarantula adalah pengingat bahwa makhluk paling ditakuti bisa jadi yang paling tak dipahami. Ia bukan monster, ia bukan ancaman. Ia hanyalah bagian kecil dari ekosistem yang bekerja dalam keheningan menjaga keseimbangan alam, satu langkah, satu malam, sekali makan. Ini bukan sekadar laba-laba, ini adalah tarantula.